Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Fitra Pratama Mingka SHI, guru mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah Swasta Al-Mumtaz Batubara, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 0314257195. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026, saya akan membawakan materi fikih kelas 10 semester genap yang berjudul transaksi jual beli dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Siap, Ustaz. Iya, silakan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, Ustadz absen terlebih dahulu ya. Yang hadir silakan berdiri, angkat tangan. Yang tidak hadir, teman-temannya sampaikan alasannya kenapa dia tidak hadir. Afifa Syafira, Hadir, Ustaz. Asyaira Zuhafizah, Tidak hadir, Ustaz. kenapa? Hadir, Ustaz. Sakit. Bilqis Altofun Nisa, Hadir, Ustaz. Fariha Zaira, Hadir, Ustaz. Lutfi Amalia, Hadir, Ustaz. Mutiara Sinaga, Hadir, Ustaz. Najla Khaira Syahrani, Hadir, Ustaz. Natasha Aila Putri, Hadir, Ustaz. Nur Hafijah Siregar, Hadir, Ustaz. Nur Hafinah, Tidak hadir, Ustaz. kenapa? Sakit juga. Putri Elkisti Pelangi Diva, Reisha Nabila Putri, Hadir, Ustaz. Rifa Selvia, Hadir, Ustaz. Stella Molito. Tidak hadir, Ustaz. Kenapa dia? Sakit juga. Berarti 3 orang yang tak hadir ya. Sudah rapi pakaiannya? Namanya sudah semua lengkap? Kaos kaki sudah ya? Tempat duduknya udah pas? Baik. Sampah coba periksa masing-masing, sampahnya di bawah bangkunya. Sudah bersih? Tak ada sampah? Baik anak-anak Ustadz semua, terima kasih Ustadz ucapkan sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran yang akan kita laksanakan. Pesan Ustadz, tetap semangat mengikuti pelajaran kita dari mulai awal ini hingga akhir nanti. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk
kepada materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ustadz akan coba dulu mengulang materi kita terdahulu, ya, materi pada pelajaran sebelumnya, materi yang lalu, ya. Apa materi sebelumnya? Haji dan umroh. Ustadz coba dulu tanya dulu salah satu di antara kalian yang bisa jawab nanti silahkan angkat tangan. Haji dan umroh, berapa rukun haji dan apa saja? Ayo, siapa bisa jawab? Iya, coba. Rukun haji ada 6, Ustaz. Yang pertama ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, 4 sa'i, kelima tahallul, keenam tatib. Baik, tepuk tangan. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran fikih dengan materi transaksi jual beli, kita harus tahu dulu apa capaian pembelajaran kita. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep muamalah dalam Islam serta menganalisis praktik jual beli online yang berkembang di masyarakat berdasarkan rukun, syarat, dan prinsip jual beli dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama, menjelaskan pengertian dan dasar hukum jual beli dalam Islam, menguraikan rukun dan syarat jual beli, menjelaskan bentuk akad dalam jual beli online, menganalisis permasalahan fikih dalam praktik jual beli online, dan yang terakhir menentukan hukum jual beli online berdasarkan prinsip syariah Islam. Anak-anak semua, pernah tidak kalian itu melakukan transaksi jual beli online? Pernah, Ustaz. Siapa yang pernah? Coba, siapa? Pernah. Transaksi apa? Jual beli apa yang pernah dilakukan? Beli buku, Ustaz. Beli buku. Di mana? Di Shopee, Ustaz. Di Shopee. Ya, sudah jelas akadnya? Sudah. Baik, kita masuk ke pertanyaan pemantik. Ya. Siapa yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ustadz mau tanya dulu, pernah tidak berbelanja online? Pernah, Ustaz. Pernah. Pernah merasa tertipu? Tidak, Ustaz. Tidak. Apakah barang yang dibelanjakan itu, yang dibeli itu sudah jelas spesifikasinya? Kalau seandainya barang yang dibeli itu tidak jelas spesifikasinya dan kita tertipu, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Itu pertanyaannya. Ayo, siapa bisa jawab? Ke tangan. Ya, coba. Menurut syariat agama Islam tidak diperbolehkan atau tidak sah, Ustaz, dikarenakan rukun dalam menjual dan membeli salah satunya barangnya harus jelas. Iya, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum jual beli jika barang yang kita beli itu belum terlihat fisiknya, hanya gambar saja yang nampak? Bagaimana hukumnya? Siapa yang bisa jawab? Ayo coba. Hukumnya diperbolehkan, Ustaz, karena tidak ada dalil yang melarangnya dan selagi rukun-rukun yang ada dalam jual beli itu terpenuhi semuanya, Ustaz. Iya, baik, tepuk tangan. Supaya nggak tegang kali kita belajarnya, kita ice breaking dulu ya, biar enak kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ice breaking kita, coba semua letakkan tangan di atas meja.
Kalau Ustadz bilang bahu, dagu, kepala dan mata baru sentuh, ya, harus sesuai dengan apa yang Ustadz pilih. Coba pegang mata. Ini mulut dipegangnya ini. Mulut, ya. Baik anak-anak, kita sekarang masuk ke materi mata pelajaran fikih kelas 10 semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan judul transaksi jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli secara bahasa atau etimologi berarti saling menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik itu pertukaran barang ataupun jasa. Sedangkan secara istilah atau terminologi khususnya dalam konteks hukum dan syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk pemindahan kepemilikan secara sukarela melalui akad atau perjanjian yang memenuhi rukun dan syarat tertentu. Nah, ada kita ketahui jual beli online. Nah, apakah jual beli online itu diperbolehkan dalam Islam? Diperbolehkan. Ya, mari kita simak ya. Apakah jual beli online diperbolehkan dalam Islam? Ya, jual beli online diperbolehkan karena di dalam Islam hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Jual beli online sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun akadnya itu dilakukan melalui klik, chat ataupun transfer. Yang sekarang ada menggunakan QRIS kan? Transfer QRIS. Ya. Baik. Nah, dalam jual beli ada rukun yang harus kita patuhi. Nah, apa saja rukun jual beli dalam Islam? Rukun jual beli dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang yang diperjualbelikan, yang keempat akad jat atau qabul. Iya. Nah, di dalam jual beli online ini kita kan harus betul-betul tahu ini bagaimana barang yang mau kita beli itu, ya, harus jelas barang itu. Kenapa harus jelas? Nah, mengapa kejelasan barang penting dalam jual beli online? Karena dapat mencegah gharar atau ketidakpastian. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat merugikan salah satu pihak. Deskripsi barang yang kita beli itu harus jelas agar pembeli tidak tertipu. Baik anak-anak, di layar ini ada satu video kasus jual beli online. Silahkan coba dicermati, dipahami apa permasalahan yang ada dalam kasus yang di video ini, ya. Seringkali membuat banyak orang tergiur. Namun, apakah semua promo benar-benar sesuai harapan? Suatu hari, seorang pembeli melihat promo HP mewah dengan harga hanya Rp1.000 di sebuah marketplace. Di dalam deskripsi, sebenarnya tertulis bahwa barang dikirim secara acak dan penjual tidak menjamin isi paket berupa HP. Tanpa mempertimbangkan risiko, pembeli tetap melanjutkan transaksi dan melakukan pembayaran. Beberapa hari kemudian, paket pun tiba dan segera dibuka. Namun, isi paket tersebut hanyalah sebuah amplop berisi tisu, bukan HP mewah seperti yang dibayangkan. Saat dikonfirmasi, penjual beralasan
sekarang coba sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Ustaz. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Sini Ustaz berikan LKPD-nya. Nih, silahkan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Diskusikan apa pertanyaan yang ada di lembar kerja itu, ya. Apa pertanyaan yang di lembar kerja itu diskusikan bersama temannya. Setelah didiskusikan nanti baru kemudian kalian sampaikan hasilnya. Itu objek yang diperjualbelikan itu. Nah, bagaimana syaratnya? Ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Ustaz. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Ustaz. Ya. Sekarang dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu identifikasi siapa yang bertindak sebagai bai dan mustari dalam kasus di atas. Menurut kami, identifikasi yang sebagai bai adalah pihak penjual merchant di marketplace yang menawarkan paket HP mewah harga Rp1.000. Sedangkan mustari, yaitu pembeli, adalah si Randy sebagai pihak yang melakukan pembelian dan pembayaran. Jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang selanjutnya silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Pertanyaannya, apakah objek yang diperjualbelikan memenuhi syarat barang yang diketahui atau disaksikan? Jelaskan. Menurut hasil diskusi dari kami menanggapinya bahwa semua itu tidak memenuhi syarat, dikarenakan di dalam fikih muamalah salah satu syarat sah jual beli adalah maklum ala al-ma'qud alaih, yaitu barangnya harus jelas jenisnya, jelas sifatnya, jelas kualitas dan kuantitasnya, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar. Pada kasus ini, barang yang dikirim secara acak, penjual tidak menjamin isinya, dan pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dia beli. Maka, objek jual beli bersifat majhul atau tidak jelas dan mengandung gharar. Baik, ada yang menanggapi pertanyaan? Iya, silakan berdiri. Tadi kan pertanyaannya, engkau menjelaskan tentang objek yang diperjualbelikan memenuhi syarat. Lalu bagaimana kalau dia tidak memenuhi syarat? Jika tidak memenuhi syarat atau rukunnya itu tersendiri, maka transaksi tersebut tidak sah dianggap menurut syariat agama Islam. Ya. Benar itu? Benar, Ustaz. Ada yang lain lagi? Cukup? Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kepada kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut hasil diskusi kami, bahwasannya status hukum itu tidak diperbolehkan, haram atau batil. Alasannya, 1. Mengandung unsur gharar berat, gharar fahish karena objek tidak jelas. 2. Berpotensi tadlis, penipuan walaupun dicantumkan di deskripsi. 3. Tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis riwayat Muslim. Meskipun pembeli menyetujui deskripsi, kerelaan ridha dalam Islam harus dibangun di atas kejelasan dan kejujuran, bukan jebakan atau manipulasi. Jelas? Ada tanggapan atau pertanyaan? Baik. Ya, tutup. Sudah. Sekian hasil dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari hasil presentasi kalian mengenai video yang sudah kalian analisis itu, kita evaluasi ya, kita evaluasi dari hasil kerja kelompok kalian semua, kita evaluasi bersama-sama bahwasanya yang bertindak sebagai ba'i di situ ialah penjual atau merchant. Yang bertindak sebagai pembeli Randy. Apakah objek yang diperjualbelikannya itu memenuhi syarat atau tidak? Tidak memenuhi syarat. Bagaimana status hukumnya? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mengandung gharar atau unsur penipuan. Karena objeknya tidak jelas. Masuk kita kepada tahap menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dari mulai awal tadi hingga akhir mengenai tentang materi transaksi jual beli. Bahwasanya transaksi jual beli itu ialah tukar menukar barang atau jasa dan harus memenuhi syarat dan rukun. Apa saja rukunnya? Penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, akad, ijab dan qabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat, maka jual beli itu tidak sah. Nah, jadi anak-anak, apakah semuanya sudah paham tentang materi jual beli yang kita pelajari pada hari ini? Sudah, Ustaz. Ada yang belum paham? Baik, nah, dengan selesainya materi kita pada hari ini transaksi jual beli, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, nanti dibaca doa penutup dulu dipimpin oleh satu orang. Ya, siapa yang mimpin? Saya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dengan berakhirnya doa yang sudah dibacakan tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah berikan kita kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Demikian Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.